seperti apa saat ini kondisi di antara pengusaha makanan minuman? Apakah ada yang sudah cukup terpojok hingga kemungkinan untuk melakukan PHK dalam waktu dekat? Ya, alhamdulillah pelaku usaha masih aman sampai saat ini. Saya belum dapat laporan yang sampai parah sekali karena kami terus berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai upaya, ya. Dan kita juga terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses produksi, kemudian mencari alternatif-alternatif bahan baku yang lebih kompetitif sehingga bisa mengurangi biaya-biaya. Di samping itu kami tetap menghimbau kita harus bersatu antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik. Karena ini akan berdampak jangka panjang ya, karena kita tidak tahu kapan geopolitik ini, tensi geopolitik ini menurun. Di samping itu juga untuk makanan minuman juga ada faktor dari climate change, ini juga menjadi perhatian kita. Nah, oleh sebab itu kita berharap pemerintah bisa memberikan kompensasi berupa kelancaran dan kondusivitas industri dan dunia usaha agar biaya-biaya tinggi bisa kita kurangi untuk mengkompensasi kenaikan akibat kurs ataupun climate change yang terjadi. Baik, konkretnya seperti apa Pak Adi? Apakah berupa pengurangan pajak? Salah satunya kami sebetulnya sudah beberapa kali dalam rapat mengusulkan, misalnya sementara kita review biaya masuk bahan baku misalnya, ya karena kita sekarang ini menghadapi situasi tidak harmonis, di mana biaya masuk bahan baku itu ada biaya masuknya, ya, sementara produk jadi hampir semua 0%. Jadi ini akan menjadi beban yang berat bagi industri makanan dan minuman karena harus membayar biaya masuk. Sementara produk kompetitor yang import dia nol semua yang biaya masuknya seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita berharap pemerintah bisa segera mereview ini. Kemudian juga kita berharap pemerintah memberikan kelancaran dan terhadap ketersediaan dan izin-izin import, khususnya import bahan baku dan bahan penolong serta barang modal, ya. Ini akan mengkompensasi biaya-biaya yang sangat tinggi saat ini. Pak Danang, Apindo menilai saat ini seperti apa daya beli masyarakat? Ya kalau daya beli dilihat dari risetnya BI sendiri kan memang turun ya. Kita lihat rilis BI pada Februari 2024 kemarin pakai IKK aja deh, indeks keyakinan konsumen. Itu menunjukkan kita menurun dari bulan Januari ya, dari 125 menjadi 123. Tapi daya beli juga terlihat menurun ketika masa Lebaran kemarin. Mungkin Pak Adi Lukman dari kami juga bisa melihat bahwa belanja makanan, produk makanan minuman olahan juga tidak seheboh tahun-tahun sebelumnya. Padahal itu masa Lebaran. Sama seperti di industri tekstil misalnya, itu juga mengalami penurunan yang signifikan di situ. Ini apakah terjadi karena begitu banyaknya kompetisi produk-produk lokal dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia? Ya kita lihat sih sepertinya seperti itu, terjadi begitu, bahwa produk-produk impor itu masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan dengan beban biaya yang 0% itu, persis seperti yang disampaikan Pak Adi. Sementara bahan baku kita terkena biaya masuk impor. Nah, kita harus merubah ini. Bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat kan adalah dengan cara memberikan mereka menyerap tenaga kerja yang ada gitu. Dengan dibukanya industri manufaktur, maka jutaan lapangan kerja akan terserap. Nah, kalau mereka bekerja lebih banyak di industri formal, maka daya beli masyarakat akan menaik. Dan ini situasi yang tidak sehat sedang terjadi, bahwa daya beli kita turun, penyerapan tenaga kerja di industri formal juga menurun, sementara industri-industri atau lapangan kerja informal menaik gitu. Dan ini menjadi salah satu tantangan besar buat pemerintah yang akan datang, bagaimana memastikan daya beli masyarakat itu bisa lebih stabil dengan kenaikan progresif yang lebih baik.
kita juga lihat ya, meskipun inflasi kita masih dibilang terkontrol oleh pemerintah, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya juga barang-barang kebutuhan pokok kenaikan harga sejak bulan Maret kemarin juga menaik luar biasa tinggi ya, termasuk beras, gula, everything barang-bahan kebutuhan pokok. Nah, ini mengakibatkan masyarakat mengalihkan dari pembelian mereka yang biasanya beli barang-barang sekunder ya, baju, makanan olahan, menjadi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka industri-industri manufaktur kita ya lama-lama akan mengurangi kapasitas produksinya. Kalau mereka mengurangi kapasitas produksinya, maka akan ada banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan. Karena industri tidak mampu, kapasitas produk mereka tidak diserap oleh pasar dengan baik. Nah, ini challenges kita, Mbak. Tidak boleh kita melihat situasi ini sebagai hal-hal yang biasa saja karena terjadi ritual tahunan. Nggak boleh begitu. Kita harus mulai mengantisipasi international trade yang jahat, jahat loh ini kepada negara-negara berkembang yang baru saja maju gitu. Nah, ini menjadi salah satu prioritas bagaimana membenahi daya beli masyarakat kita sehingga konsumsi mereka terhadap produk-produk sekunder bisa menaik lebih cepat. Lebih cepat lebih baik situasi ini karena perputaran ekonomi domestik akan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Dan daya beli masyarakat akan mempengaruhi survivabilitasnya industri-industri manufaktur. Kita punya data kemarin ya Pak Adi ya, industri produsen truk tahun ini berkurang 30% penjualannya 2023 sampai sekarang. Ini luar biasa, jangan dilihat data ini sebagai data sederhana. Ini data yang sangat luar biasa. Kalau industri truk tidak mampu menjual dengan angka yang ditargetkan, artinya berkurang 30%, ini artinya industri-industrinya Pak Lukman, industrinya Pak Adi ya, industri tekstil, industri itu mengurangi kapasitas produksi mereka, tidak lagi berjalan melalui logistik yang biasa. Ya,